Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam program belajar di RRI. Hari ini saya Nur Holifatus Zahro, dosen di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, akan membawakan materi urgensi literasi digital dalam menyongsong siswa sekolah dasar menuju generasi emas. Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbesar keempat di dunia. Hal itu perlu sekali menjadi perhatian bagi kita untuk mencari peluang ke depan. Bahkan, anak usia sekolah dasar tidak perlu lagi dibujuk untuk menggunakan internet. Justru keterampilan anak dalam menggunakan internet meningkat dengan cepat dibandingkan orang tua. Seiring dengan meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan, proses demokrasi, layanan pekerjaan, dan partisipasi masyarakat yang telah berpindah ke sistem dalam jaringan, menjadi rambu-rambu untuk mempersiapkan generasi saat ini dalam menghadapi masa depan yang lebih canggih. Oleh karena itu, literasi digital menjadi hal yang urgent untuk kita ajarkan kepada anak sekolah dasar dalam menyongsong generasi emas. Literasi digital lebih dari sekedar pengetahuan teknologi. Literasi digital juga menjadi payung bagi praktis etis, sosial, dan reflektif yang tertanam dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Ada dua pendekatan konseptual yang kontras terhadap literasi dan literasi digital. Pandangan tradisional menganggap literasi digital sebagai perangkat keterampilan teknis tertentu seperti kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak dan mengoperasikan perangkat. Sebaliknya, teori lebih baru dan semakin diterima memahami literasi digital dalam konteks dan praktik sosial, yaitu pendekatan yang terletak pada literasi, kerangka konseptual yang mengadopsi pendekatan situasional melibatkan pandangan literasi yang diperluas dan menekankan konteks sosial di mana media digital digunakan. Sedangkan literasi digital adalah keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang memungkinkan praktik kritis, kreatif, pengamatan, dan aman ketika terlibat dengan teknologi digital di semua bidang kehidupan. Bahkan, beberapa orang mengaitkan literasi digital ini hanya dengan keterampilan fungsional yang dapat digunakan sebuah komputer atau paket perangkat lunak. Lebih dari itu, literasi digital adalah lebih dari sekedar kemampuan dalam menggunakan perangkat komputer. Literasi digital tentu saja bisa dikolaborasikan tentang bagaimana kita tetap aman dan berkomunikasi secara efektif tentang budaya dan kesadaran sosial menjadi lebih kreatif. Tentunya, selain keterampilan literasi membaca, menulis, mendengar, dan berbicara, dewasa ini muncul istilah baru yaitu literasi digital. Seiring dengan penggunaan internet yang sudah meliputi setiap aspek kehidupan, urgensi untuk meningkatkan literasi digital tentu juga meningkat. Meningkatkan pemahaman bagaimana menggunakan produk digital dengan cara yang bertanggung jawab dan memanfaatkan kesempatan serta sumber data yang ada di internet. Membangun keterampilan ini dapat dimulai pada usia muda, khususnya ketika anak-anak sudah terpapar internet. Anak-anak cukup gesit dalam penggunaan teknologi,
Namun, bukan berarti mereka telah mencapai kematangan dalam konsumsi konten. Banyak platform online tidak dirancang untuk anak-anak dan hampir tidak ada hambatan untuk mencegah mereka mengakses konten yang tidak pantas. Nah, tanpa pemahaman yang baik tentang literasi digital, anak-anak rentan terhadap ancaman di internet dan informasi yang membahayakan. Penindasan di dunia maya, penipuan daring, bahkan eksploitasi seksual. Mengingat ancaman sosial yang ditimbulkan oleh konten internet yang radikal yang dapat mengancam norma-norma dan institusi demokratis, anak-anak harus siap untuk menghadapi dan mengenali isi dan sumber yang berbahaya dan menyesatkan. Selain mencegah dari ancaman internet, meningkatkan literasi digital pada usia dini juga mempersiapkan anak-anak untuk menjadi konsumen barang dan jasa online. Demi kepentingan perlindungan konsumen di masa depan, anak-anak harus dilengkapi dengan kemampuan untuk memahami hak dan data privasi. Literasi digital juga penting untuk membuka peluang kerja dan memfasilitasi penguasaan keterampilan. Literasi digital juga memberikan para siswa kemampuan untuk berkembang dalam lingkungan digital yang dinamis menuju generasi emas Indonesia. Berikutnya akan kita bahas tentang kesenjangan digital yang terjadi di masyarakat Indonesia. Indonesia emas merupakan impian di mana Indonesia akan berada di puncak kejayaannya, yaitu sebuah negara yang konon katanya akan dapat bersaing dengan negara-negara maju di dunia dan dinilai akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sosial serta kenegaraan. Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia ialah masih adanya kesenjangan atas akses informasi melalui teknologi digital, terutama bagi masyarakat yang hidup pada garis kemiskinan, tinggal di pedesaan, berusia lanjut, dan penyandang disabilitas. Kesenjangan digital sendiri didefinisikan sebagai kesenjangan antar individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografis pada level sosial ekonomi yang berbeda terkait dengan peluang mereka dalam mengakses TIK dan penggunaannya untuk berbagai kegiatan. Definisi lain dari kesenjangan digital adalah tumbuh semakin besarnya antara anggota masyarakat yang kurang mampu, terutama mereka yang hidup di garis kemiskinan, pedesaan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam memiliki akses terhadap TIK. Berikutnya kita akan membahas tentang digital native. Tentu mudah untuk berasumsi bahwa anak muda adalah digitally native karena mereka tumbuh bersama teknologi. Kaum muda memiliki kekayaan keterampilan teknologi digital yang jauh lebih melampaui orang tua dan bahkan guru mereka. Banyak anak muda yang percaya diri dalam menggunakan berbagai teknologi dan sering beralih ke internet untuk mencari informasi. Mereka tampaknya dapat belajar mengoperasikan perangkat yang baru dengan cepat dan mengajari orang yang jauh lebih dewasa cara menggunakan komputer dan internet. Tidak semua anak muda, namun beberapa pengguna teknologi dipengaruhi oleh isu-isu kelas, ras, gender, dan kebangsaan.
Siswa sering kesusahan ketika mencari informasi yang relevan di internet. Misalnya, mereka kesulitan dalam memilih informasi yang mereka butuhkan. Ketika guru memberikan tugas, pekerjaan rumah, dan mengeluhkan situasi di mana mereka menemukan seluruh potongan, seringkali hanya informasi yang sama-sama relevan, yang dirasa informasinya juga sama-sama penting. Namun informasi yang mereka temukan di situs web yang tidak mereka kenal tentu belum dapat dipercaya. Banyak dari mereka yang memilih situs web yang paling atas dari hasil pencarian. Nah, oleh karena itu tidak cukup untuk berasumsi bahwa kaum muda secara otomatis memiliki semua keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang mereka butuhkan untuk menerapkan penggunaan teknologi mereka. Semua anak muda, khususnya peserta didik, perlu didukung untuk berkembang dalam budaya digital. Mereka membutuhkan bantuan untuk memahami dunia teknologi yang berubah dengan cepat, yang memberi mereka akses ke sejumlah besar informasi. Di sini, guru yang memiliki pengalaman dalam keterampilan berpikir kritis yang dapat mendukung penggunaan teknologi digital generasi muda. Ketika guru, orang tua, dan orang dewasa menganut gagasan bahwa kaum muda adalah penduduk asli digital atau digital native, mereka cenderung melihat diri mereka sendiri kurang terhadap informasi tentang teknologi. Karena itu susah untuk menemukan cara mereka dapat mendukung literasi digital siswa. Padahal penting sekali untuk mendukung literasi digital siswa agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif, baik di bidang sosial dan budaya di luar sekolah, dan dapat menghadapi kehidupan nanti setelah lulus. Berikutnya kita bahas tentang literasi digital di sekolah dan di rumah. Kurikulum di sekolah bertujuan untuk mendukung siswa dengan memberi mereka keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman dalam memahami dunia mereka. Siswa tiba di sekolah dengan pengetahuan yang sudah mereka temukan di media digital. Namun, penggunaan teknologi di sekolah seringkali kurang relevan dengan cara mereka berkomunikasi dan menemukan informasi di luar sekolah. Pengetahuan, ide, dan nilai yang ada di dalam diri siswa tidak tercermin dalam pendidikan. Buku pelajaran di sekolah memuat informasi yang dianggap para ahli sebagai kumpulan pengetahuan pokok yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, dengan perkembangan internet hal itu terbantah karena sumber internet dapat memberikan sumber informasi alternatif dalam format dan mode yang lebih beragam seperti video, suara, dan animasi. Oleh karena itu, literasi digital telah menjadi sumber daya penting yang mendukung pembelajarannya. Misalnya, bisa memberikan kesempatan siswa untuk menemukan dan memilih informasi yang relevan serta mengakses pengetahuan dengan format yang berbeda. Serta kurikulum bisa juga memberikan perspektif dan pendekatan yang berbeda bagi siswa untuk secara aktif memahami dunia. Berikutnya kita akan membahas tentang mengajarkan keterampilan literasi digital di Indonesia. Literasi digital sangat bergantung pada keterampilan dasar membaca dan menulis. Sayangnya di Indonesia secara konsisten masih belum maksimal tentang pemberantasan buta huruf. Meskipun masyarakat mayoritas Indonesia dapat memahami teks sederhana dengan kosakata dasar, mereka cenderung sulit memahami dan mengevaluasi secara kritis teks yang panjang dan rumit. Nah, faktor itu yang turut menyebabkan rendahnya tingkat literasi yang terjadi di sekolah.
Pemerintah telah memprakarsai program seperti Gerakan Literasi Nasional yang didirikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Hal itu juga mencakup literasi dalam 3 bidang: literasi di sekolah, literasi keluarga, literasi di masyarakat. Gerakan Literasi Nasional juga membahas literasi digital dan mendefinisikannya sebagai keterampilan untuk menggunakan informasi dari sumber digital dengan cara yang bertanggung jawab. Mencakup tujuan mengembangkan kebiasaan belajar digital dan meningkatkan penggunaan media digital di pendidikan sekolah. Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut tadi, dapat kita simpulkan bahwa tingkat literasi di negara kita masih tergolong cukup rendah. Oleh karena itu, pemerintah tetap mendukung dengan membuat serta memprakarsai program Gerakan Literasi Digital Nasional. Sebagai salah satu bidangnya adalah literasi di sekolah. Sekolah menjadi tempat untuk menanamkan penggunaan teknologi di semua mata pelajaran, baik di kurikulum sekolah dasar maupun menengah hingga pendidikan tinggi. Dalam masa endemik seperti sekarang ini, sekolah banyak sekali melakukan terobosan berupa pembelajaran blended, yang artinya pembelajaran dilakukan secara campuran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan model pembelajaran blended ini, guru dapat meningkatkan literasi siswa dengan menggunakan perangkat digital yang dinamakan dengan literasi digital. Literasi digital ini merupakan salah satu keterampilan yang perlu diajarkan kepada para siswa, termasuk siswa sekolah dasar. Literasi digital sangat bergantung pada keterampilan dasar membaca dan menulis. Dengan adanya literasi digital ini diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada siswa untuk berkembang dalam lingkungan digital yang dinamis menuju generasi emas Indonesia. Sekian belajar di RRI bersama saya hari ini. Sampai jumpa lagi.